Selamat datang kembali kepada Satu Cerita, program di mana kisah diceritakan dan setiap kisah pasti akan menguatkan Anda, keluarga Anda dan siapapun yang lagi mendengarkan. Kalau lagi ada teman-teman yang mau kalian share, boleh langsung di-share cerita hari ini karena kita nggak cuma hanya mendengar cerita tentang kesembuhan, tapi juga penantian dan bagaimana Tuhan menjawab doa dan nggak cuma jawab biasa-biasa aja, tapi melakukan hal yang lebih dari ekspektasi. You don't want to miss this, so share it with your friends. Dan saya percaya mereka pun juga akan diberkati. Cerita hari ini tentunya spesial, karena gak cuma dari satu orang, tetapi dari satu couple. Seorang suami istri yang bernama Ricky dan Keke atau Rike Tatadus. Oke, baik. Dan hari ini mereka akan menceritakan tentang journey mereka dari penantian sampai mereka menerima mujizat ya dari Tuhan, kesembuhan juga, dan sampai akhirnya wow, yang nanti nanti cerita. Tapi saya mau mulai dengan Ricky terlebih dahulu. Saya mau nanya sebenarnya Ricky, kita sebenarnya udah kenalan udah lumayan nih. Somehow we lost touch, terus ketemuan waktu di baby dedication ya, baby dedication, terus akhirnya we reconnect back, dan itu pertama kali dengar cerita mereka, dan akhirnya saya bilang ini cerita harus orang dengar karena saya diberkati dan saya percaya banyak orang pun juga diberkati. Nah, kamu bisa ketemuan sama Keke tuh gimana caranya? Singkat ya, singkat. Dulu ada acara gereja yang lama ya, lagi ada acara Cathy Walk begitu, ketemu tatap-tatapan aja. Asik. Gitu. Dari situ ya berlanjut. Ingat tanggal meritnya nggak kapan waktu itu? Udah berapa lama? 31 Oktober 2010. Wah, apakah benar itu? Benar. Tepat. Jebakan nih kayaknya. Dan setelah merit, apakah langsung mempunyai anak waktu itu atau tunggu dulu? What was the situation? Dulu sih awalnya ya kita mengalir aja sih. Mengalir. Kalau langsung dikasih oke. Dikasih oke. Tapi lama-lama belum juga ya. Oh gitu. Jadi gitu. Oke, ini udah mulai ya berarti lah ya, kira-kira your struggle waktu itu. Berarti udah setelah merit ada nunggu. Lumayan nunggu. Berapa lama tuh bro nunggunya? 7 tahun ya. 7 years. 7 tahun sampai muncul. Oke. Boleh tanya apa yang kenapa, mungkin dari Kakak kali. Kenapa ke dokter enggak atau ke dokter sih waktu itu. Jadi waktu habis setelah berapa lama habis merit? Terus 6 bulan. Oh. Aku merit Oktober, Januarinya tuh sempat ke dokter dulu. Oke. Karena 3 bulan mencoba cuman karena telat datang bulan awalnya. Jadi dikirakan hamil. Pas begitu di tespek ternyata masih negatif. Terus disaranin katanya langsung ke dokter aja lebih baik. Karena ada beberapa kasus yang kalau kehamilan itu nggak kedeteksi pada tespek. Oke. Jadi pas ke dokter ternyata ketahuan itu kista. Oke, jadi ke dokter bukan tujuannya, tapi tujuannya cek apakah hamil apa enggak. Ternyata bukan. Malah ada kista di indung telur kanan sama kiri. Itu dua-duanya. Oh wow. Gitu. Besarnya itu yang kanan 2,5 cm, yang kiri 1,3. Gitu. Itu disaranin harus hamil baru bisa sembuh obatnya. Oke. Gitu. Akhirnya kita coba kan, karena di push seperti itu terus dikasih tanggal-tanggal kan. Akhirnya ya kita cobalah. Sambil berobat, sambil terapi sinar, terus minum obat dari dia juga, rubah pola hidup karena ada banyak banget pantangan makan yang harus dihindarin gitu. Terus berapa lama setelah 6 bulan, berobat, kistanya sembuh, kandungannya bagus, tapi nggak kunjung hamil gitu. Akhirnya ya udah dia coba mau lanjutin nggak, tapi karena waktu itu kita mikir karena berobatnya itu kan udah biayanya udah lumayan tuh, jadi kita coba deh di stop dulu aja. Karena dokter udah warning, tapi obatnya ini keras, obat kistanya. Jadi bisa menyebabkan kandungannya kering. Itulah kenapa harus diimbangin. Kalau kamu kistanya sembuh, hamil keluar itu jadi anak, itu bisa menyembuhkan. Terus jadi metabolisme tubuhnya jadi lebih bagus. Tapi karena akunya nggak hamil, mungkin ada efek samping. Kalau kita lanjut bayi tabung, mungkin tetap
tetap ini ya, tetap bagus lagi gitu. Tapi karena kita stop, jadi dia ada waktu gitu perubahan di dalam tubuhnya. Gitu. Oke, kita balik ke yang 6 bulan itu ya. Perasaan kamu habis married, mungkin punya ekspektasi mungkin anak gitu ya. Terus ada kista, Tuhan menitipkan lah bahasanya mungkin ya. Perasaan kamu gimana tuh waktu itu? Itu kan kita mungkin masih awal married kan, jadi nggak terlalu lah, ibaratkan masih baru married, masih ada waktu lagi ke depan. Jadi saat yang awal itu kita sih masih ya udahlah, jalanin dulu aja. Jalanin aja. Tetap percaya, tetap berdoa, jalanin aja apapun yang dokter bilang, lakukan. Oke, so setelah 6 bulan kistanya mulai mengecil katanya. Sudah sembuh malah. Oh, udah sembuh total. Udah sembuh total. Kanan kiri sembuh. Bersih, benar-benar nggak ada. Miom pun juga nggak ada. Tapi ada side efeknya itu, which is kering. Jadi nggak bisa langsung punya anak. Itu jadi coba setahun nunggu, nggak juga. Terus 1,5 tahun masih belum. Masuk usia kandungan ketiga, sempat jadi hamil. Di tes pack juga positif. Wow. Nah, kita ke dokter, itu pas dicek usia kandungannya 5 minggu. 5 minggu tapi udah. Pendarahan terus. Dia keluar flek terus sampai seminggu. Akhirnya pas saya udah gak tahan, WA dokternya, kok kayaknya ini ada yang gak beres, karena ini fleknya keluar terus gitu. Hampir setiap hari dan setiap menit gitu loh, jadi makin banyak malahan. Bisa gak dok obatnya di stop? Karena saya udah gak kuat lagi gitu. Terus saya bilang, kita mesti cek dulu kondisinya, gak bisa langsung main stop. Obat yang buat ini gak sih, karena memang hamil dia kasih kayak obat hormon. Oke. Buat bukan nguatin juga sebenarnya, cuman vitamin biasa aja gitu. Tapi ya udah kita coba. Sebelum berangkat ke rumah sakit itu udah sempet ada keluar nih gumpalan darah gitu. Cuman aku pikir, oh ya udah gumpalan darah biasa, mungkin sama kayak yang tadi. Ya udah di flash aja. Rupanya begitu balik ke dokter udah kosong. That was it. Kosong, benar-benar kosong, keluar. Itu kehamilan pertama di 3 tahun menikah. Oke. Gitu. Terus ya kaget, nyalahin diri sendiri ya pasti ya. Karena kan baru banget tahu minggu kelima. Terus kayak baru, oh ya tolong ya doain ya, akhirnya kita hamil gitu. Terus minggu ke-6-nya ngabarin lagi, nggak jadi, ternyata udah keluar lagi gitu. Nah, apakah itu pasti saat itu tadi bilang blaming yourself? Saat itu kamu gimana sebagai suami? Ya sempat menyesal aja sih. Kenapa saat itu ya kita itu ya nggak ngejaga segala macem. Okay. Maksudnya kita saat tahu itu kita nggak berusaha ke dokter, misalnya kita minta penguat kandungan atau apa gitu. Cuma kita terlalu mikir wah dikasih ini udah kita langsung happy gitu. Aku ada went through beberapa teman-teman yang keguguran juga, and it's never easy. Gak pernah, gak gampang ya itu ya. And how did you recover from it? Ya awalnya sih berat banget sih pasti kan ya. Cuman memang dia support terus. Udah kalau memang belum dikasih berarti belum waktunya. Gak usah nyalain diri sendiri, stop. Gitu. Cuman aku tahu sih dia juga pasti berat. Dia ngomong kayak gitu padahal dia juga mungkin ada momennya untuk nyalahin diri dia sendiri juga gitu. Tapi aku coba nerima, ya udah kalau memang ini belum, ya udah aku coba akhirnya bangkit, coba jalanin lagi. Yaudah yuk kita coba hidup sehat, rubah pola hidup, coba olahraga, ya kan. Terus coba tidurnya jadi nggak lebih begadang kayak gitu-gitu. Coba rubah semuanya, masih belum juga. Sampai di tahun ke-6. Tahun ke-4 atau ke-5 dia. Yang mana? Yang kita mulai. Oh ya, mulai konsen lagi akhirnya. Coba. Di tahun ke-4. Tahun ke-4, tahun ke-5 kita lupa di tepatnya. Kita mulai mencoba lagi ke dokter lagi. Di tahun ke-6. Ya antara itu ya, kayak lupa deh. Sempat kontrol lagi. So jadi benar-benar 2 tahun itu udah ya udahlah gitu ya. Ya udah nikmatin aja. Udah yuk kita nikmatin, kita happy ya kan. Kayak pengantin baru lagi, berdua lagi. Kan, namanya berjalan waktu kan orang pasti ada yang ngomong kiri kanan. Terus kebetulan
adik merit langsung punya anak. Terus kita kan yang duluan merit, terus belum juga orang pada ngomong, ayo lu coba lah belum punya anak segala macam. Dalam arti ya sempat kesel, emang bikin anak gampang. Kalau Tuhan belum ngasih mau apa gitu loh. Tapi akhirnya ya udahlah kita coba lagi untuk jalan ke dokter lagi dengan berbagai macam vitamin dikasih segala macam. Dengan berjalan hampir juga sekitar hampir setahun kayaknya kita coba, tetap nggak ada hasil. Akhirnya kita stop, kita berdua komit, ya udahlah kita pasrah aja. Mau dikasih syukur, enggak ya udah kita jalanin aja, tuh nggak masalah. Iya. Kita kan dari awal merit kan nggak bukannya berpikir untuk punya anak, kita berpikir kan untuk berdua kan. Jadi ya itu kedepannya ya udahlah, terserah Tuhan mau kasih, enggak ya udah, pokoknya kita jalanin aja udah. Sampai kita udah benar-benar pasrah. Dan apa yang terjadi di tahun ke-6 tadi? Pas tahun ke-5-nya kita memang sempat datang dulu ke sambil berdoa, pola hidup itu kita rubah. Kita sempat datang ke pendoa, terus minta tolong, ini kenapa ya kok nggak hamil-hamil, apa sih sebenarnya yang salah. Terus dia bilang udahlah nggak usah cari siapa yang salah siapa yang benar, nggak akan ada yang menang selama kalian berdua terus kayak gitu, nggak akan pernah ada yang menang. Yang penting sekarang gini, kalian doanya udah bener belum? Doa setiap malam kita berdoa, tumpang tangan ya kan, pegangan tangan berdua. Iya, tapi yang didoain apa? Mau punya anak. Kenapa harus doa punya anak? Toh kan Tuhan bilang di Alkitab, beranak cuculah. Berarti semua orang punya karunia untuk beranak cucu. Gak usah kayak gitu, terima aja dulu bahwa kamu itu udah hamil. Terima dulu, urapi. Dia bilang coba Riki sebagai kepala rumah tangga kamu urapi kandungannya. Terima dulu, ucapin syukur dulu bahwa Tuhan sudah memberikan kandungan yang sehat, kandungan baik, kehamilan sudah terjadi di rahim aku. Dia bilang cobain aja kata-kata itu. Terus coba setiap lebih pagi tuh, setiap malam kamu doain. Setiap malam sebelum tidur. Tumpang tangan, kasih minyak urapan. Iya, tapi setelah berdoa itu sempat ada terlambat. Tapi periksa lagi ke dokter, tapi bukannya hamil, tapi muncul penyakit baru lagi. Itu PCOS. Which is? Sebenarnya semirip sama kista ya, cuman karena ini dia lebih, kalau kista itu kan menghalangi spermanya untuk masuk ke dalam indung telur. Kalau ini dia indung telur, sel telurnya tidak bisa dibuahi karena semuanya remaja sel telurnya, nggak ada yang dewasa gitu. Jadi kayak banyak gitu, jadi banyak. Kalau kayak kista kan satu gumpalan, ini PCOS kayak jadi banyak gitu loh, gumpal-gumpal kecil gitu banyak. Terus gimana tuh perasaannya? Ya hancur. Kok harus lagi gitu? All over again. Nah terus jadi makin. Lalu udah didoain. Betul. Kok harus aku lagi gitu? Tuhan nih yang bener aja. Kucing aja Tuhan kasih hamil berkali-kali loh. Ya pasti ada rasa kayak gitu kan, maksudnya. Hei Tuhan, kucing aja aku harus lihat dia berkali-kali dalam 1 tahun hamil. Kok aku udah bertahun-tahun, coba di sekali aja. Kasih kesempatan sekali aja. Bener sih dikasih sekali, tapi masa cuma seminggu gitu. Senengnya tuh cuma baru kayak ngucap syukur, oh ya seminggu, udah gitu. Terus ini apa lagi yang orang juga kalau ditanya sakitnya apa, PCOS apa gitu kan, orang juga nggak tahu gitu. Terus aku bilang sama Riki, kayaknya kamu salah merit deh, mulai jadi makin begitu lagi kan. Aduh. Kayaknya kamu salah pilih pasangan hidup. Ya balik lagi, ya udah kan memang dari awal kan merit belum gak kepikir anak segala macam kan, awal kita berdua gitu loh, komit berdua. Ya udah nikmatin dulu aja, kalau emang nggak punya anak ya udah. Sampai begitu nikmatin udah. Kitanya. Yang penting udah kita aja. Sakit segala macam ya udah kita berobat tetap sembuhin. You have to be grateful you have a great husband. Kuatin banget selama ya waktu itu terjadi. Oke, terus setelah tahu ya itu, setelah tahu terus datang lagi ke pendoa lagi, gimana ya ini ada lagi sekarang gitu kan, terus kenapa sih harus lagi. Aku lagi gitu kan. udah ke stop, sekarang kamu coba fokus dulu nih, cari nama. Kalian tuh sebenarnya pengen punya anak berapa? Kita sih pengennya 4 pertama. Wow. 4, kita mau punya 4, oke. Tapi yang pertama kita maunya kembar, kata dia. Hah? Gak salah. Gak, anak 1 aja susah loh. Terus kembar. Ya udah, kata dia, kalau memang Tuhan mau kasih kenapa enggak? Iya sih, ya udah. Oke.
cari namanya, mau punya doain ya secara spesifik. Kalau memang ada namanya, doain namanya. Atau kalau kalian ada ininya, maksudnya jenis kelamin yang kalian pinginin gitu, itu juga boleh didoain. Gitu. Terus akhirnya dapat nama. Dapat nama. Namanya adalah? Namanya dari film, singkatannya. Dia kasih clue. Kalau punya anak maunya singkatannya CSI atau CIA. Suka CSI? CSI New York, CSI Las Vegas. Ya begitulah. Sama kayak istri saya. Iya, tapi ya. Iya, oke. Terus itu inisialnya kan? Inisialnya Iya. kalau disingkat dia maunya Iya, gitu. Enggak, namanya enggak itu kan? CSI jadi itu nama satu enggak gitu. Enggak. Terus cari browsing semua nama, ketemulah nama pertama. Yang nama pertama itu ketemu yang cewek, ketemulah Kaylee. Kaylee with a C. Oke. Kaylee, terus akhirnya udah dapet satu. Kalau cowok aku mau deh kayaknya pakai namanya Conan, kan mumpung C tuh. Iya. Aku kan suka banget detektif Conan. Iya. Aduh agak PR ya, ini pasangannya apa ya kan. Iya. Terus wah kalau gitu kan kita berdua nggak punya nama keluarga. Kebetulan nggak ada nama Chinese juga, marga gitu juga nggak ada. Jadi dia bilang kita cari nama yuk yang bisa dibawa nanti sampai dia berkeluarga gitu turun-temurun gitu. Oh ya udah. Berarti I-nya itu harus bisa dipakai di tengah di CIA atau di CSI itu. Dan kita browsing dapat satu nama Yao Kim. Yao Kim. Yao Kim. Kedengarannya kayak nama Chinese, padahal itu ternyata bahasa Rusia kalau nggak salah, saya agak lupa. Itu dia artinya Tuhan yang menentukan. Wow, oke. Jadi pas baca artinya aku kaget juga. Oh, ya udah, jangan terlalu rohani kata dia. Terlalu rohani. Tapi semakin didoain dengan nama Kaylee dan Conannya, nama pasangan berikutnya itu kepanjangannya jadi bermunculan sendiri dan akhirnya Yao Kimnya itu sendiri tetap terbawa. Gitu. Jadi yang anak pertama namanya Kaylee Silo Yao Kim. Yang kedua namanya niatnya harusnya Conan Yao Kim Abram. Gitu. Yang pertama itu artinya Tuhan menentukan karunia-Nya yang dicintai. CIA yang kedua ya? Yang kedua kan harusnya CIA. Tapi karena satu dan lain perjalanannya itu tetap akhirnya jadi CSI juga. So jadi ini diajarin doa, gak cuman doanya, tapi doanya spesifik ya? Betul. Ya. Terarah gitu doanya. Betul. Minta dan tadi kau bilang sebutin nama. Iya. Maksudnya apa itu? Jadi kita setiap malam bilang berdoa supaya dari kandungan itu tuh emang udah ada. Emang udah ada, betul, anaknya ada. Jadi si udah anak beriman ini pokoknya dua-duanya. di dalam kandungan udah ada. Jadi tiap hari doain and untuk. you say the name. Iya. Jadi dari belum hamil juga gitu. Conan Kaylee ada di rahim mami, sehat, bertumbuh, nggak ada sakit penyakit. Setiap malam jadi kita doain. Itu selama berapa lama? Doain spesifiknya kurang lebih 2 tahun kali ya. Iya, kurang lebih. 2 tahun. 2 tahun. Jadi tahun kelima, tahun ke-6 sampai ke tahun mujizat terjadi di tahun ke-7. ke-7. Nah itu boleh cerita itu apa yang terjadi di tahun ke-7? Kayaknya kamu lebih cocok cerita. Desember tahun 2016 itu di tahun ke-6 pernikahan, terus yang ada PCOS itu kan. Akhirnya dokternya bilang, dia kasih lagi pantangan, terus dia bilang sama saya gini, lu ya gak bosan ya bolak-balik kesini tuh berobat doang. Sampai dokter bilang, ini berobat, dokternya kan ngomongnya enak gitu ya. Ini berobat sama gue mahal loh, lu gak bosan. Iya. Saya ya gimana dok, saya juga nggak tahu gitu kan. Ya udah nih pantangannya, dikasih pantangan makan yang berbeda daripada yang waktu kista. Yang ini lebih jauh lebih sehat. Tapi biasa yang sehat itu kan agak kurang mengenakan ya. Jadi saya cuman boleh makan kentang rebus aja. Semua makanannya direbus termasuk sayur-sayuran, nggak semua sayur pula. Ada yang dipilih gitu kan. Terus daging semua nggak boleh. Terus satu kali saya ada kebobolan juga, pernah makan, dia kan bilangnya tidak boleh karbo. Saya lupa kalau mie dan turunannya itu adalah karbo juga kan. Oh, saya baru tahu. Iya, jadi saya makan sekali. Begitu makan sekali ternyata kondisi PCOS-nya itu memburuk. 1 kali makan. Oh gitu ya. Jadi dokternya bilang, oke, kamu nggak pantang makan ya? Pantang dok, masih berani bohong. Pantang dok. Oke, kita ketemu di ruang operasi aja kalau kamu nggak mau sembuh. Hah? Wah, ini dokter keren. Iya oke. Besok enggak lagi mulai malam ini. Terus dia udah dibilangin makanya gak usah aneh-aneh, lurus aja udah gitu.
Terus kita berjalan, akhirnya terus, Ini terus mulai doain. ragu nih. 2 years. Oh, pernah Mulai ragu. ragu nih di tahun ke-7 ini mulai ragu. Yang kok dipikir-pikir ya, kenapa aku yang disuruh makan sayur doang? Gimana kita bisa punya anak cewek? Katanya kan kalau yang cowoknya bisa makan doyan sayur, itu pasti bisa, kemungkinan besarnya punya anak perempuannya itu lebih besar. Kamu kayaknya mesti makan sayur yang, iya, wortel, milih, jangan yang lain gitu. Terus ada ya ini ya dia coba makan itu juga, terus aku bilang tapi bener nggak ya kira-kira? Udah pokoknya begini aja, kita kan udah doain doa mama. Kalau memang Tuhan kasih, itu benar-benar mujizat berarti. Itu yang benar terjadi berarti buat kita. Ya udahlah, doain terus sampai bulan keempat aku kontrol, itu April, aku balik terakhir kontrol ke dokter. Dia bilang, oke, ini PCOS-nya udah membaik, kamu semuanya udah normal, jadi sekarang kita program ya. Dia langsung ngomong gitu kan. Mau insem atau untuk punya anak. Mau insem atau mau bayi tabung? Oh, berarti PCOS-nya sudah sembuh? Belum sampai tuntas habis. Cuman dia bilang kalau aku pertahankan pola hidupnya, dia nggak akan berkembang. I see, oke. Gitu. Terus dia bilang, yuk mau apa, insem atau mau apa? Nggak ada duit dok. Nggak punya uang dok. Jangan bohong. Lu udah datang ke sini mau berobat, berarti lu udah tahu resiko ke depannya tuh. Nggak ada dok, beneran. Ya udah gini aja dok, nanti kalau saya hamil saya datang lagi ke sini. Tapi kalau enggak, saya jaga makan aja. Yang penting dokter udah kasih tahu pantangan makannya. Gitu. Akhirnya dia bilang, gimana yang nggak ada, aku juga udah give up. Udah, kalau kesana, kalau menurut dia, gimana kalau insem sama Jadi bayi tabung? kesannya kita memaksa. Kalau Jadi oke. kita maksa Tuhan kan. Kita kan dimaunya tujuannya udah mengalir aja. Natural. Ya nggak mau yang udah percuma kalau kita insem atau bayi tabung, kalau emang Tuhan nggak menghendaki, nggak bakal berhasil. Ini your conviction lah ya. Your conviction. Jadi ya udah, pokoknya kita ngalir aja kalau emang Tuhan kasih, kita dengan keadaan yang gimana pun Tuhan kasih. Buat dia cowok gitu gampang kan ya. Waktu pas saya dikasih statement gitu, saya bilang, ya kamu cowok gampang. Coba kalau aku kan di posisi kayak gitu, nggak bisa, aku bilang. Belum ini ditambah, masih ada pressure dari keluarga betul, terus. ditambah keluarga yang ada satu keluarga memang yang udah menawarkan untuk mengangkat anak. Gitu, terus sayanya sudah Adopsi sempat aja setuju. lah gitu. Iya, adopsi aja, toh ngambilnya di rumah sakit. Pada saat dari lahir ambilnya dari rumah sakit. Jadi dia memang nggak tahu siapa orang tuanya. Terus dia bilang, aku bukannya nggak mau yang, tapi aku bukan kamu. Kalau kamu mungkin bisa, karena kamu yang rawat mungkin ya, tapi aku belum tentu bisa. Karena aku tahu, dia bilang, stop, udah. Kalau memang Tuhan kasih, dia akan kasih. Dia bakal kasih, amin. Betul. Berat buat aku sebagai seorang istri, tapi ya balik lagi, karena aku memang pernah mengucapkan janji nikah, aku akan tunduk padamu, aku berusaha untuk aplikasikan dalam diriku gitu. Jadi aku coba tarik diriku sendiri. Oke, coba hargai dia. Aku coba ikutin maunya dia. Terus sampai berjalan. Tapi ternyata ngikutin maunya dia tuh gak gampang kan. Tambah lagi dari keluarganya dia juga mulai ada yang keluarin statement. Gak mungkin lah Ricky bisa punya anak cewek. Dia makan sayur aja enggak. Bisanya apa? So itu beb dari kesehatan, beb dari lingkungan. Nah tapi pada akhirnya Tuhan beri mujizat. Di bulan kita baru ngerayain anniversary, itu belum tahu kalau telah datang bulan. Akhirnya kita bilang, yaudah yuk, kita belum pernah nih anniversary yang kita kan belum pernah ke Bali atau kemana, yaudah kita ke Bali sekarang. Tapi Balinya yang di ini aja, masih Jabodetabek. Kita ke Bogor, kita honeymoon ya kan, 3 hari 2 malam itu. Ternyata Tuhan jawab, pas anniversary lewatin 2 minggu kita tes pack udah positif. Dan akhirnya dia bilang, kita gak akan ada USG jenis kelamin sampai anak itu lahir. Kita lihat, bener gak Tuhan mau kasih mujizat itu digenapi dalam hidup kita. Apapun jenis kelaminnya, terima. Begitu lahir, anaknya perempuan. Tepat seperti yang orang bilang, semua orang bilang gak akan mungkin hamil dan gak akan mungkin punya anak perempuan kalau dia gak makan sayur. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dia lahir sehat, sempurna, dan benar sesuai dengan namanya. Dia menjadi anak yang dicintai. And which is namanya adalah Kelly Sailor. Dan tadi yang digendong-gendong waktu syuting tuh ada anak mirip anak saya.
Gak cuma satu Tuhan kasih, tiba-tiba Tuhan kasih 2. Betul. Itu langsung atau Nggak gimana? langsung sih, jeda Ada ya. ceritanya itu apakah susah juga atau Ya untuk yang keduanya juga kita ya nggak berharap banyak juga sih. Kan secara kan yang satu aja menunggu waktu lama gitu loh. Yang kedua kan ya nggak mikir ada yang kedua gitu loh. Cuma ya kita jalanin aja. Cuman menjelang tahun yang anak yang pertama menjelang tahun ketiga ya, pas kebetulan saat itu mau Natal. Jadi kita baca tentang kelahiran Tuhan Yesus segala macam. Dia ngelihat gambar, ada buku kelahiran Tuhan Yesus gitu, ada anak bayi. Iya. Dan dia bilang kayaknya mau punya dede, punya banyak bayi. Dia bilang gitu. Terus biru ya, jadi dipakainya pakai celana biru juga, jadi kayak cowok gitu segala macam. Kita cuma bilang kan, kita mah iya. Cuma kita nggak berharap banyak ya. Iya. Secara dulu dia aja susah. Iya. Cuman mungkin karena itu kita cuma bilang ya kalau mau Kelly doa. Oh, oke. Kan karena emang tiap malam ya kita kan doa bareng kan segala macam. Kita pokoknya Kelly tiap malam Kelly doa aja. Kalau kita sengaja kita lupain gitu, kita nggak doain untuk dia mau punya adik segala macam, dia yang ngingetin doa. Tapi kita belum doa Kelly mau punya adik. Ya udah akhirnya kita doa segala macam. Dan akhirnya lahirlah Conan. Mungkin yang nggak disangka-sangka. Ini banyak banyak roller coaster. Dan wah ajok-ajok dari kanan kiri ya. Dan ternyata Tuhan push through ya in the end. Saya nggak tahu nanti akan ada C yang ketiga atau enggak. Waduh. Cuman mungkin aku mau tanya satu hal dan kita akan tutup dengan ini. Kalau mau diambil hikmatnya dari perjalanan 7 tahun ini, mau diambil hikmatnya dari Kelly dan Conan, apa yang kalian alami sama ini? Satu hal yang kalian bisa ambil, satu-satu ya, apa yang kalian bisa ambil hikmatnya untuk menjadi kekuatan bagi teman-teman yang lagi nunggu, teman-teman yang lagi nunggu kesembuhan, mungkin ada yang nunggu anak juga. Apa yang hikmatnya kamu dapat dari sini? Yakin dan percaya aja. Kalau emang Tuhan berkehendak, pasti Tuhan akan menjawab. Dari kamu? Ya, dari aku, dari selama hamil aku dapat satu, kalau disingkat tuh push, benar di push. Pray until something happen. Itu benar. Terus belajar, kita jadi orang wanita juga ya. Belajar tunduk itu memang berat. Tapi pada saat kita tunduk, benar-benar merendahkan diri kita, biarlah Tuhan yang turun tangannya. Kalau ya kayak aku sama Ricky juga sama. Mungkin berat buat aku tunduk sama apa yang dia bilang gitu. Tapi ternyata pada saat aku tunduk, Tuhan malah turunin mukjizatnya buat kita berdua. Itu sih yang masih aku pegang sampai sekarang. Dan aku berdoa juga buat kelimpahan bagi kalian dalam semua aspek dalam kehidupan, supaya kelimpahannya juga bisa dirasakan oleh keluarga-keluarga yang lain. So, buat teman-teman yang di sini, jangan menyerah, tetap percaya. Kalau kata Ricky, kalau kata Keke bilang berdoa, pray. Selalu berdoa. Itu kekuatan mereka berdua dari doa sih. Secara keluarga, suami istri berdoa bareng-bareng dan bersama dengan anaknya berdoa. And something did happen, dan sesuatu yang lebih daripada ekspektasi, janji Tuhan digenapi terjadi, dan suatu beautiful story yang kita bisa dengarkan bersama-sama. So once again, all of you guys here, jangan lupa Tuhan tetap setia, Tuhan masih bisa bekerja, dan jangan lupa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Boleh kita doa sebentar untuk teman-teman yang sedang menunggu, untuk teman-teman yang mungkin sedang menunggu kesembuhan ya, atau menunggu anak, untuk mereka pun juga bisa mengalami terobosan yang baru. Aku minta kalau bisa Kakak bisa berdoa untuk teman-teman yang lagi menunggu anak. Karena saya kenal beberapa orang di dalam gereja kita pun juga lagi nunggu. Mungkin ada hal-hal yang mereka juga lagi alami yang membuat mereka gak bisa punya anak. Nah, kamu yang sudah mengalami ini semua, boleh gak sih berdoa buat mereka di pagi hari ini? Dan aku akan berdoa nanti untuk kesembuhan juga bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Oke, mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus dan spesifik Tuhan untuk teman-teman dan pasangan-pasangan yang sedang menantikan Tuhan bayi di dalam kandungan mereka. Kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi kandungan Tuhan. Setiap kandungan Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh berikan kesehatan, Tuhan berikan kesuburan. Kami percaya setiap kami Tuhan memiliki karunia Tuhan untuk memiliki keturunan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang boleh menenun Tuhan setiap anak itu di dalam kandungan rahim setiap ibu. Tuhan berikan kekuatan bagi setiap ibu Tuhan, setiap calon ibu Tuhan. Engkau yang berikan mereka kemantapan hati, berikan mereka kesabaran, kekuatan Tuhan. Engkau yang peluk mereka Tuhan dengan secara erat-erat Tuhan. Kami tahu kesabaran itu pasti akan berbuah dengan baik Bapa, berbuah dengan manis Tuhan. Tuhan juga berikan suaminya Tuhan, berikan mereka Tuhan untuk hati boleh menguatkan setiap istri. Amen. Berikan juga mereka kasih Tuhan, berikan agar setiap istri-istri boleh merasakan Tuhan kasih yang sempurna. Amen. Yang suaminya boleh curahkan untuk mereka Tuhan, biar mereka sama-sama satu hati Tuhan menerima. Amen. Tuhan kami Amen. Percaya mereka boleh menerima kehamilan itu Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan turun tangan atas setiap rumah tangga. Tuhan akan memberikan keturunan yang baik. Amen. Keturunan yang membawa sukacita, dampak dan berkat yang luar biasa untuk keluarga yang sedang merindukan Bapa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap kesehatan setiap pasangan suami istri serta anak-anak Tuhan, dijauhkan dari segala macam sakit, Amen. Penyakit, mara bahaya Tuhan, jauhkan semuanya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk kesembuhan terjadi bagi yang lagi sakit sekarang juga. Aku berdoa Tuhan apapun penyakitnya gak sebanding dengan kuasa-Mu. Nah aku percaya dengan bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit telah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan, kami terima mujizat-Mu. Haleluya. Amin. Thank you banget Ricky, Keke. Thank you buat ceritanya, buat teman-teman yang di sini. Thank you juga udah hadir di Satu Cerita. Saksikan Satu Cerita yang selanjutnya.